Rakyat Papua hari ini sedang dihadapkan pada Pilkada 2024 untuk menentukan siapa yang akan menahkodai Papua dalam 5 tahun ke depan. Pilkada bukan hanya tentang euforia pesta demokrasi untuk menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini, namun perlu diingat, ini adalah critical point untuk menentukan masa depan Papua. Di tengah realitas panasnya isu Pilkada 2024, rakyat Papua masih dihadapkan dengan berbagai problematika mendasar: kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketimpangan ekonomi, persoalan sosial, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan pemekaran Provinsi Papua yang berdampak terhadap konstruksi sosial di tengah masyarakat. Ada indikasi keterbelahan sosial dan mencuatnya ego kelompok sosial, suku maupun agama mewarnai dinamika politik jelang pencoblosan. Mantan Gubernur Papua, Barnabas Swebu, melalui sesi wawancara ini akan berbagi pengalamannya bagaimana ia memimpin Papua di waktu yang lalu. Ya, saya datang ke Jayapura pada awal bulan November ini, terutama untuk mengamati eh, pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung di seluruh tanah Papua ya, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur di beberapa provinsi dan pemilihan eh, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di seluruh tanah Papua. Yang ingin saya katakan adalah bahwa momentum ini momentum yang penting dan strategis ya. Kenapa penting dan strategis? Karena masa depan Papua nomor satu akan ditentukan oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam pilkada ini. Siapa gubernur, siapa wakil gubernur, siapa bupati, wakil bupati, siapa wali kota, wakil wali kota. Ini figur yang menentukan bagaimana nanti Papua dibawa ke depan, setidaknya 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dia orang nomor satu ya, yang menentukan bagaimana membawa rakyat ini ke depan, di mana rakyat sendiri yang memilih dan dia berkewajiban untuk membawa mereka sesuai dengan visi misi mereka yang mereka janjikan di kampanye ini, juga program-program yang akan mereka tawarkan dalam masa kampanye ini. Tapi yang lebih penting adalah sesudah terpilih, apakah semua yang mereka janjikan ini dapat mereka lakukan ya. Tidak hanya omong doang, tapi dia betul-betul melakukan itu. Nomor satu, yang utama dan yang pertama adalah kesejahteraan dari rakyat Papua itu sendiri. Karena mereka mendapat kepercayaan dari rakyat, kepercayaan itu juga di dalamnya mengandung kehormatan dan tanggung jawab yang besar. Dan ketika hatinya kepada rakyat, bukan kemana-mana, dan dia sering datang ke rakyat untuk melihat di kampung-kampung seperti apa mereka bicara dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan dengan begitu rakyat akan menilai dia, oh ini sesuai dengan yang dia janjikan pada waktu kampanye, dan kalau itu baik dan
manfaatnya dirasakan oleh rakyat, pemimpin itu akan masuk di hati rakyat. Dan soal hati ini penting, karena kalau membangun dengan hati, rakyat juga akan menyambut dengan hati. Sesudah itu, dari hati ini akan timbul kepercayaan kepada pemimpin itu ya. Oh, ini dia datang bicara ini bisa kita percaya atau tidak. Kalau rakyat sudah percaya dia, ya dia bisa melakukan apa saja yang dia lakukan dengan bantuan dari rakyat ini, terutama rakyat kecil di kampung-kampung yang hidup dalam keterbatasan mereka, dalam segala hal terbatas, bahkan yang tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Jadi itu yang saya ingin katakan. Boleh kampanye apa saja, tapi rakyat kecil nomor satu jangan dilupakan. Era Otsus Jilid 1, saya termasuk orang yang terlibat langsung untuk menyusun rancangan undang-undang Otsus yang pada waktu itu oleh pihak pusat Jakarta minta untuk bagaimana pendapat, pikiran dari sini mengenai undang-undang Otsus ini. Dan saya dihubungi waktu itu, saya duta besar di Meksiko untuk datang bicara bersama. Dan rancangan pertama ini justru saya yang menyusun kerangka dasarnya dari undang-undang itu. Dan dengan teman-teman dari Uncen dan intelektual lainnya, kita membahas itu ya dari platform yang kita ajukan itu dibagi lagi dalam bab-bab, pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Otsus Jilid pertama. Nomor satu adalah masalah kependudukan, ya, di mana kita melihat untuk jangka panjang rakyat penduduk asli dengan segala perkembangan ini jumlahnya akan berkurang dari waktu ke waktu. Dan ketika proses migrasi ini ditingkatkan, itu sama saja dengan berarti jumlah penduduk asli berkurang. Jumlah yang bukan penduduk asli bertambah dari waktu ke waktu, dan berkurang itu kalau tidak dikendalikan, dia akan cepat mencapai titik nol. Itulah yang kita sebut proses kepunahan orang asli Papua, budayanya, dan sebagainya. Itu perhatian kita yang pertama untuk memproteksi supaya jangan sampai terjadi seperti yang dikhawatirkan ini. Dan itu semua dicantumkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid pertama. Sedangkan yang jilid kedua, saya sama sekali tidak ikut. Karena saya ada di penjara. Ya, negara yang saya mengabdi dari tahun 62 ya sampai saya ditahan itu kurang lebih 50 tahun mengabdi. Siang malam saya bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia, negara mana pada akhirnya memenjarakan saya, dan buktinya bisa lihat di buku, tanpa kesalahan apapun yang ditemukan, tanpa sedikit bukti apapun yang ditemukan. Maka saya tidak ikut di perubahan ini ya.
Ya, ya. Saya harap adalah semua hal-hal yang prinsip di undang-undang yang jilid pertama ini, Otsus jilid pertama ini, itu tetap ditaati. Misalnya, kalau mau lakukan perubahan terhadap undang-undang ini, itu di dalam Otsus jilid pertama disebut harus persetujuan ya oleh rakyat ya. Ya. Kalau mau pemekaran provinsi baru harus atas dasar referendum ya, persetujuan dari rakyat. Ya, ternyata pasal-pasal itu dilanggar langsung oleh pemerintah pusat, baik untuk provinsi baru maupun untuk perubahan pertama Undang-Undang Otsus jilid pertama ini. Ya. Itu yang saya bisa katakan. Tapi concern kita adalah terutama hak hidup rakyat asli Papua dan kelanjutan hidup mereka di atas tanah dan kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ada bahaya ya. Ya misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan lain-lain itu bisa meminggirkan mereka. Ketika misalnya jalan-jalan raya yang dibangun ini pemodal-pemodal dari luar masuk, sedangkan rakyat penduduk asli di kampung-kampung belum siap. Sehingga memang ada pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pertumbuhan itu maka rakyat malah makin terpinggirkan, makin tersisihkan. Ya, karena itu kita bisa bertanya, ini infrastruktur ini untuk siapa? Ini pertumbuhan ekonomi ini untuk siapa? Saya katakan boleh ada pertumbuhan ekonomi, boleh ada pembangunan infrastruktur, tapi ingat, jangan sampai rakyat kecil ini menjadi korban, tersisih, terabaikan, terlupakan, karena mereka ini masih pada level bawah ya. Ada kebudayaan zaman batu, ada subsistence ekonomi ya. Mereka ambil dari alam, makan hari itu, besok ambil lagi. Belum kenal pasar. Itu komentar saya mengenai Undang-Undang Otsus Jilid 1 dan Jilid 2. Saya pada waktu itu nomor satu pertama saya berpikir pada saat saya jadi gubernur ini, saya ada di tempat ini, di posisi ini, dan posisi ini harus saya pakai secara benar, bertanggung jawab, setidak-tidaknya itu untuk mengangkat kesejahteraan, harkat, dan martabat dari rakyat kecil di kampung-kampung. Itu yang saya lakukan, dan pada waktu itu ya saya, banyak orang di Papua ini seluruh pelosok tahu, saya turun ke kampung-kampung, turun ke desa. Dulu disebut Turdes, yang kedua disebut Turkam, turun kampung. Turun kampung itu bukan untuk jalan-jalan, karena saya ingin mulai dari kampung ya. Kita membangun kesejahteraan ini dari rakyat yang paling tertinggal ini, yang paling tidak beruntung dapat sentuhan dari pemerintah. Maka kita harus sentuh mereka, bangkitkan semangat mereka untuk membangun dirinya sendiri. Pemerintah, saya waktu itu memimpin pemerintahan, ya membimbing, memberi fasilitas, mendukung, termasuk mendukung dana yang harus langsung turun ke kampung-kampung. Saya bilang kita mulai dari 100 juta, tahun depan kalau kamu kerjakan baik yang 100 juta, kita naikkan lagi ke 200, ke 300. Begitu berjalan sampai mencapai bisa satu kampung bisa dapat 1 miliar per tahun
pada waktu saya memimpin daerah ini. Itu yang satu ya. Yang kedua, pendidikan. Ini negeri ini kaya raya ya, kekayaan alamnya, tapi rakyatnya miskin di atas kekayaan alamnya sendiri. Mengapa itu terjadi? Saya pikir jangan salahkan siapa saja ya, siapapun yang datang ya. Ya, saya bilang ya itu karena bodoh sendiri. Kau sendiri kaya tapi kau miskin di atas kekayaanmu. Maka kita bangun pendidikan untuk membuat mereka jadi pintar, bukan bodoh. Sehingga pendidikan dibenahi ya, mulai dari rumah tangga ya, pendidikan di luar sekolah. Ya. Ibu, bapak, dan ini harus mendidik bayi mereka yang baru lahir, umur balita, dan sebagainya. Dan kita coba meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Itu yang kita lakukan ya. Sekarang ini saya dapat data ya, yang menyelidiki pendidikan ini apa ya, jumlah anak-anak Papua yang putus sekolah itu jumlahnya cukup besar. Dan hal ini tidak boleh terjadi karena pendidikan itu penting ya. Dulu anak-anak dari pegunungan yang orang tuanya masih pakai koteka, ditanya 3 kali 3 atau 2 tambah 3 tidak bisa jawab. Tapi oleh metode tertentu oleh Profesor Yohanes Surya itu anak-anak ini akhirnya bisa perkalian 3 digit itu ya secara acak ya, misalnya 799 kali 537 dalam hitungan detik mereka jawab semua di luar kepala ya. Terus kita dorong untuk ikut olimpiade internasional ya, untuk di bidang matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Anak-anak Papua pada waktu itu secara internasional banyak yang dapat medali emas, medali perak, dan sebagainya. Dan saya putuskan untuk kembali lagi belajar ya. Yang dulu saya sebut program 1000 PhD dari anak-anak ini. Anak-anak yang kita namakan super cerdas. Dan itu berjalan pada waktu itu dengan sangat baik. Dananya juga dikelola dengan sangat baik. Tapi belakangan itu tidak seperti yang seharusnya ya. Banyak yang tidak melakukan prosedur seleksi yang benar. Dikirim saja karena anak pejabat dan sebagainya ya. Belakangan sesudah saya sudah selesai masa jabatan saya. Ya. Karena ini penting sehingga satu saat mereka ini menjadi orang-orang yang pandai ya, pintar. Sedikit di tengah-tengah saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang banyak, tapi sedikit ini berkualitas. Dan dia bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu pendidikan. Kesehatan, kita mulai dari kampung. Saya pertama didik 1000 bidan di setiap desa. Ya, dan 1000 bidan itu selesai plus, namanya plus, bidan plus. Ditambah pengetahuan di bidang kesehatan dan lain-lain, mengenai gizi, mengenai segala hal yang bidan ini buka pos kesehatan di kampungnya, sehingga orang sakit tidak perlu jauh ya. Kalau sakit malaria cukup dikasih pel malaria, dia bisa sembuh. Itu di bidang kesehatan ya. Yang sangat penting untuk bidang kesehatan adalah pengetahuan tentang kesehatan itu sendiri oleh rakyat kecil ini ya. Knowledge. Healthy
lifestyle knowledge. Knowledge itu penting karena di kampungnya ada gizi, alam sediakan, tapi dia tidak tahu. Padahal kalau pengetahuannya cukup, dia bisa pakai gizi yang sudah tersedia oleh alam itu ya. Dan hal-hal lain ya, misalnya pelayanan kesehatan jangan dipusatkan di kota-kota kabupaten dan provinsi, tetapi lebih banyak harus membangun yang namanya rural hospital. Hospital yang kecil, rumah sakit yang kecil, tapi dia tersebar di seluruh tanah Papua sehingga tangan pelayanan itu mendekatkan dirinya kepada rakyat. Karena pada zaman saya gubernur itu ada lebih dari 2.000, ini hasil penelitian ya, ibu-ibu hamil yang bayinya dan itu hanya bisa ditolong dengan operasi sesar, tapi tempat operasinya jauh di ibu kota kabupaten. Ini sekitar 2.000 lebih pada tahun itu, ibu-ibu itu meninggal dalam perjalanan menuju ke fasilitas itu ya. Itu membuat saya bilang, ini karena jauh ya, beda dengan di Jawa ya, bisa naik mobil ya, kemana sih. Ini Papua ini, jauh, terpencil, terpencar kampung itu semua. Maka tangan pelayanan kesehatan ini harus didekatkan kepada rakyat itu sendiri. Hal-hal yang mendasar saja ya, seperti gizi, seperti kebersihan ya. Seperti di bidang perumahan kita bangun contoh-contoh rumah sehat dan mereka bisa bangun sendiri. Nah, itu hal-hal yang waktu itu saya berpikir cuma kuncinya satu, saya ingin mau berbuat sesuatu yang baik untuk rakyat di kampung-kampung. Ya. Itu di bidang kesehatan. Dan juga di bidang-bidang lain. Infrastruktur juga kita bangun pada waktu itu. Tapi infrastruktur ini pada waktu itu, ini kampungnya ada di mana, jalannya ada di mana. Karena dia tidak hanya memberi akses untuk membuka kekayaan alam, di mana pemodal datang, tapi dia harus membuka akses ke kampung-kampung, kecamatan, distrik yang terpencil. Supaya mereka juga menggunakan infrastruktur ini untuk mendapatkan pelayanan, pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah. Ya. Tapi kalau tidak infrastruktur bisa terbalik ya, bisa merugikan rakyatnya kalau pemodal ya, bisnis-bisnis masuk pakai jalan itu, sedangkan rakyatnya makin tersisih, itu yang tidak kita kehendaki. Pada saat saya menjadi gubernur ya, pertama masih zaman Soeharto ya, tahun 1988 sampai 1993 ya. Situasi politik dan keamanan di tanah Papua waktu itu hanya satu provinsi ya, yang besar ini ya. Ya, sekarang ada 6 provinsi ya. Provinsi yang besar ini hampir tidak pernah terjadi ya seperti yang di hutan itu kelompok-kelompok itu ya, dan saya pernah ya dengan teman-teman dari TNI bertemu mereka di pegunungan tuh ya, sehingga mereka melihat bahwa ini pemerintah khususnya provinsi ini mengajak untuk apalagi konflik bersenjata. Mari kita bicara baik-baik untuk masa depan mereka yang untuk itu mereka berjuang pakai senjata dan lain-lain. Dari pengalaman itu saya menemukan satu solusi ya, untuk ketertiban dan keamanan harus kembali untuk memulai dari kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Papua ini. Jadi pendekatan kesejahteraan bukan pendekatan keamanan dalam arti militer,
itu yang menjadi pengemuka ya. Ya, jadi pendekatan kesejahteraan melalui dialog, apapun protes dia, apapun keinginan dia, itu harus dikanalisasi oleh dialog. Dialog ini penting supaya perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa dibicarakan bersama dan dicarikan solusinya bersama. Oleh karena itu, waktu itu hampir tidak pernah terjadi masalah di bidang keamanan ya. Dan rakyat seluruhnya itu disibukkan dengan pembangunan kampung ini yang saya mulai dari kampung ini. Jadi mereka sibuk ya, karena ini dana otsus sudah turun menyentuh mereka. Kamu kerjakan ini setiap tahun saya berbulan-bulan tidur dari desa ke desa untuk memulai. Ya. Kamu sendiri kerjakan, kamu sendiri rasakan. Inilah sentuhan dari negara, dari pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Itu ya, bahkan kalau presiden panggil untuk rakar gubernur di Jakarta, saya tidak datang ketika saya ke kampung-kampung. Saya bilang, Bapak, mohon maaf, saya dari kampung-kampung, karena siapa yang berteriak merdeka itu adalah mereka yang pasti merasa tidak pernah tersentuh, tidak pernah diperhatikan, atau merasa terjajah, ya pasti mereka berteriak merdeka. Jadi ini cara untuk menyentuh mereka sehingga mereka bisa tidak memikirkan lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Nah, saya harap program Respect ya mungkin sudah pernah ini yang untuk desa-desa itu strategi dari negara yaitu dengan pendekatan kesejahteraan di rakyat yang paling bawah, yang paling tidak berdaya menolong diri mereka itu, mereka yang paling rawan berteriak merdeka itu. Ini kita selesaikan dengan pendekatan kesejahteraan melalui respect ya. Respect itu singkatan dari rencana strategis pembangunan kampung. Itu singkatan dari itu ya. Kita turunkan dana, kita bahasa Jawa bilang orangkan mereka, dibongke, mereka kerjakan sendiri, uang yang kita turunkan itu masuk ke kantong mereka ya. Nah, saya kira kalau pendekatan-pendekatan itu sudah terabaikan, pasti terjadi masalah-masalah politik dan keamanan yang baru. Ya, jadi hargai rakyat di kampung, dekati mereka, ya, bicara soal kesejahteraan. Yang pemerintahan siapa yang gubernur nanti, bupati nanti, dana-dana termasuk dana otsus harus turun menyentuh rakyat. Rakyat ini ada di kampung-kampung atau di kota-kota yang disebut kelurahan itu ya. Ya, ini pandangan saya mengenai pertanyaan masalah-masalah keamanan, masalah-masalah rakyat masih berjuang untuk merdeka. Solusinya seperti itu yang saya lihat. Ya, saya bicara hal yang positifnya dulu ya. Ada negatifnya ya. Ya. Positifnya adalah karena ini adalah inisiatif dari pusat, pemerintah pusat untuk apa ya, perubahan ya, untuk Undang-Undang Otsus Jilid 2 dan juga tidak dilibatkan semua orang Papua kecuali beberapa orang yang pro Jakarta ya. Tidak dilibatkan juga
pendapat dari MRP ya. MRP adalah keterwakilan bukan partai, tapi dia keterwakilan langsung masyarakat asli Papua ya. Tapi Jokowi datang berkali-kali bertemu dengan orang Papua yang pro Jakarta dan dia tidak pernah bertemu dengan MRP. Sekarang MRP bukan satu, bukan dua, sekarang sudah 6 di semua provinsi baru ini. Sedangkan rakyat Papua butuh satu suara untuk berbicara tentang kepentingan masa depan mereka dalam naungan NKRI ini. Ya, ya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau untuk mereka bisa bukan diadu domba, tapi saling forum yang saling bertukar pikiran mengenai realita yang ada di provinsi masing-masing itu ya. Ya. Itu yang saya sarankan dan saya juga sarankan untuk rakyat seluruhnya ya, rakyat Papua, penduduk yang tinggal di provinsi Papua untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan tanggal 27 yang akan datang. Pilih yang dia nilai pemimpin yang bisa dia percaya untuk membawa Papua 5 tahun ke depan ini lebih baik lagi, lebih baik. Baik dalam arti kesejahteraan rakyat naik, termasuk juga penduduk asli yang datang dari luar juga bersama-sama harus naik ya. Hidup secara rukun ya. Yang pendatang menghargai hak-hak dasar orang asli Papua juga menerima mereka dengan tangan terbuka untuk hidup berdampingan secara damai. Kalau damai itu bisa dicapai, masalah-masalah politik dan keamanan ini akan berkurang. Ya. Satu hal adalah kepercayaan. Kepercayaan ini penting ya antara Jakarta dan Papua ya. 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 Dan harus ada tindakan untuk menjaga kepercayaan itu ya. Terutama dari pemerintah pusat. Jangan pusat selalu curiga, ya, tidak percaya, atau kebalikannya yang dari daerah juga selalu tidak percaya ya. Ya, ya dulu saya kalau keliling itu mereka yang rakyat di kampung-kampung itu mereka tanya ini kok datang untuk mau tipu apa lagi ya. Kami sudah kenyang dengan janji-janji. Ya. Jadi justru kepercayaan itu ditunjukkan lewat pilkada ini kepada pemimpin yang nanti terpilih. Kepercayaan itu adalah satu kehormatan yang besar, tetapi juga dalam kehormatan itu mengandung tanggung jawab yang besar juga. Ya, ya, itu yang bisa saya katakan. Figur ideal adalah yang menurut saya ya, gubernur ini yang bisa hatinya ke rakyat kecil ini ya. Itu nomor satu ya, yang ideal. Kalau tidak, dia jadi gubernur untuk siapa? Apa untuk segelintir orang? Orang-orangnya berkepentingan? Jadi itu nomor satu ya. Negara ini untuk rakyat.
dia terpilih sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dari negara, juga untuk rakyat ini. Jadi lihat rakyat secara keseluruhan ya, terutama yang terpencar, yang terpencil, di pesisir, di pedalaman, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Waktu zaman saya keliling itu tidur dari desa ke desa selama 6 bulan rata-rata. Bertemu seluruhnya, seluruh kepala kampung dengan istrinya. Bertemu seluruh kepala distrik ya, kecamatan, dan mengajak mereka ke kampung, mengajak bupati ke kampung. Jadi jangan mata kita, kaki kita ke Jakarta, tapi ke kampung. Ya. Kedua, dia adalah orang yang berani bicara tentang benar, jujur, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kepada siapa? Kepada pemerintah atas. Jadi jangan menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Ya, tetapi kau bisa bicara karena kau dalam posisi untuk bicara. Tidak ada orang lain. Dia orang nomor satu untuk bicara dengan pemerintah pusat. Itu tidak bisa. Ya, ini bisa. Dan dia kasih jalan. Ya, yang ketiga adalah juga dia dikenal secara internasional ya, oleh dunia internasional. Ya, saya waktu itu bertekad untuk turun ke bawah, ke kampung-kampung, tidur dari desa ke desa. Saya ke Jakarta, saya bicara terus terang, Pak, di Papua tidak bisa begini karena ini. Kalau tidak begitu, keadaan akan bertambah tidak baik, kacau. Mereka mendengar. Dan juga ya sampai SBY asal keluar negeri bawa saya toh, selalu tidak pernah tidak bawa saya toh untuk bicara di konferensi-konferensi internasional ya, seperti apa mengenai perubahan iklim ya. Beliau ini bicara di plenonya toh, kepala negara toh, ini ada side event namanya. Itu banyak ya, ada organisasi internasional lingkungan misalnya. Ya, dan dia suruh saya bicara di situ ya. Saya bikin paper di pesawat, dia baca, oh bagus, ini silakan sampaikan. Ya, ya, jadi ya gubernur ini ya, karena ini dulu Papua besar toh, ya, ya dia bisa bicara di tingkat internasional, dia bisa bicara di tingkat nasional, dia bisa bicara di tingkat provinsi karena dia kepalanya, dan dia bisa turun sampai ke kampung-kampung. Itu menurut saya sosok yang ideal. Kalau tidak ketemu orang seperti itu ya ke arah situlah kira-kira eh, ya. Sedangkan kita Papua sekarang ini kan pilihannya hanya dua toh. Ya, kalau pilihannya dua, saya tidak kampanye di sini ya. Saya tidak mau kampanye siapapun. Saya bilang ya, yang saya bicara ini kau lihat orang yang mana yang seperti itu, ya kau pilih dia lah ya. Ya, ya itu figur karena ini Papua ini kan rumit ya, masalahnya itu complicated ya. Jadi harus secara tenang dan baik, tapi harus ada langkah strategis untuk menyelesaikan masalah itu jangka panjang. Misalnya masalah keamanan, masalah soal Papua merdeka, itu jalannya. Dialog, dialog. Jangan tutup dialog. Itu yang saya lihat. Siapapun yang akan terpilih, saya pesan nomor satu adalah turun ke rakyat yang paling bawah. Ya, harus turun sendiri. Ya, walaupun ada di sana ada camat, ada bupati, turun, lihat sendiri, rasakan sendiri,
beda dengan yang tidak turun tuh. Dapat laporan tuh dari camat kah, dari bupati. Tapi kalau dia turun, bisa dia bilang, wah ini camat dia tipu ini. Bupati dia tipu. Keadaan sebenarnya begini. Figur itu yang saya harap siapapun yang terpilih untuk ini. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini ya, Papua ini besar sekali ya. Ya zaman saya dulu, saya larang untuk apa ya, tidak ada apa namanya untuk tambak udang, bakau-bakau ditebang untuk tambak udang. Jadi ini soal lingkungan ya. Saya bilang di sini bukan tambak udang, tangkap udang. Ada waktu itu di Papua Selatan ada 1.000 kapal ya dari luar negeri khusus untuk udang itu ya. Kenapa 1.000 kapal ini ada di sini? Ya karena bakau ini. Bakau ini tempat untuk plankton, untuk bayi-bayi dari udang, bayi-bayi ikan itu dari sini baru keluar ke laut. Kalau kau tebang, kau punya tambak belum tentu berhasil, tapi udang ikan akan habis. Ya, jadi saya titip ini lingkungan Papua ini harus kita pelihara dan kita hidup dari lingkungan ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya harap ini dia bisa mengatur apa ya, pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, infrastruktur air bersih, infrastruktur energi listrik itu yang adil ya untuk semua. Jalan misalnya infrastruktur tuh, ketika penanam modal besar masuk, ekonomi tertentu akan naik, tetapi yang berbahaya adalah ini penduduk asli bisa tersisih, tenggelam dalam perkembangan itu ya. Contoh, masyarakat Betawi di Jakarta, tanahnya ini orang Betawi punya. Ya, tapi orang Betawi ini sudah hampir ditelan habis oleh pembangunan Jakarta itu sendiri. Karena dulu mereka tidak ada MRP, tidak ada ini, jadi tidak ada bicara. Itu jangan sampai terjadi di Papua, itu cukup menjadi pelajaran ya. Sekarang IKN di Kalimantan. Jadi saya dengar ada semacam hal-hal yang belum diselesaikan baik dengan rakyatnya ya, pemilik tanah ya. Orang apa ya, orang suku apa ini yang Dayak. di Kalimantan ini ya, Dayak. Dayak ya, dan lain-lain ya. Jadi itu yang saya pesan. Infrastruktur untuk siapa? Itu penting. Pertumbuhan ekonomi untuk siapa? Itu penting. Ya, ya sebab contoh ini Freeport ya, yaitu ya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ya, hitungan secara nasional. Tapi yang rakyat kecil, suku-suku kecil itu dapat apa? Itu penting ya. Ya, seperti itu yang dia bisa berani bicara di Jakarta, bahkan bisa berani bicara di manapun, forum manapun dalam dan luar negeri. Nah, sehingga kapasitas gubernur untuk Papua ini, Papua kecil ini, tapi karena dia induk, sebaiknya dia jadi contoh untuk gubernur-gubernur yang lain. Itu saja yang saya pesan. Sekali lagi saya pesan rakyat untuk datang memilih. Pilih, saya tidak suruh untuk pilih siapa, tapi pilih orang yang kau lihat dia bisa lakukan seperti yang saya bicara ini, ya pilih dia. Ya. Itu
Karena ini bukan forum kampanye, jadi saya tidak bisa bicara itu ya. Ya. Terima kasih.